nggak ada rumus pastinya gitu. Jadi kalau buat yang pemula, buat orang-orang yang baru mulai trading, cocoknya kayak gimana, itu dari setiap masing-masing gitu. Jadi ada yang emang preferensinya winning rate-nya harus tinggi gitu. Ada yang memang harus 60%-an, 70%-an gitu. Itu 1:1, itu udah bagus banget hitungannya. Karena aku rekomen buat teman-teman yang baru pemula itu ngambil yang risk reward-nya pendek aja. Karena kalau ngambil yang risk reward-nya jelek, itu mereka akan merasa winning rate-nya kan pasti turun kayak tadi kan, hukumnya kayak gitu. Ketika winning rate-nya turun, mereka merasa atau orang-orang merasa kalau oh ini trading tetap susah banget. Jadi lebih rekomen buat teman-teman itu ngambil yang winning rate-nya tinggi buat awal-awal, buat pemula sih gitu. Oke, berarti kalau dari kata-katamu adalah kalau mau win rate-nya tinggi, itu berarti rasionya itu harus agak digedein. Oh sorry, win rate-nya tinggi rasio pendekin. Iya. Terus saya bawa tadi pas tanya gitu. Kenapa $100? Kenapa nggak 90? Kenapa nggak 120 gitu? Manusia itu cenderung punya sifat untuk merubah. Jadi nggak bisa diajarin, oh metode trading tuh kayak gini gitu. Nggak bisa disuapin kayak gitu. Karena in the long run itu nggak bakalan work gitu. Jadi orang tuh harus belajar dan tentukan stylenya sendiri. Dan stylenya sendiri tentuinnya kayak gimana ya, belajar dari back source kan. Open gitu dan coba. Tahu works atau enggaknya itu kayak gimana, ketika kita udah nyaman sama tradingnya gitu. Jadi awalnya berdebar-debar gitu kan, yang tadi nominalnya harus pas gitu, dan ketika pas sakit gitu, terus saya coba trading sendiri gitu, dan ketika ini efeknya udah hilang gitu, udah nggak ada sakit-sakitnya lagi dan sebagainya, dan kita udah bisa konsisten gitu pakai trading stylenya, di situ udah pasti ketemunya sih. Cuma kita nggak bisa bilang oh kita pakai metodenya 3 bulan terus kalau kita nyaman ini udah pas gitu, atau oh kalau profitable kita udah pas. Ini bukan bisa profit atau enggak, orang tuh harus bisa survive gitu, bukan bisa profit gila-gilaan gitu. Itu sih. Jadi itu yang mereka harus punya gitu. Stay long enough in the game. Iya. Kenapa harus stay long enough in the game so? Kayak rank di Mobile Legends lah. Tapi lihatnya tuh sekarang bukan, fokusnya tuh udah bukan in finance sih, karena setelah kita ngelewatin gitu, ya aku nganggap diri aku udah financial freedom ya. Setelah aku bebas finansial, aku ngerasa kalau ini kemarin kata-katanya Bang Ferry gitu, money is the easier game. Jadi uang itu game yang gampang sebenarnya buat orang-orang yang udah ngelewatin. Ternyata di atas tuh masih baik sekali gitu. Dan baik sekalinya itu apa? Salah satunya aku pengen nge-build something sih, bikin sesuatu yang either impactful atau sesuatu yang aku bisa banggakan gitu. Dan sekarang kan ya on progress lah buat bikin itu lah. Jadi impact and build something sih, itu ideal life selanjutnya gitu.